Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Aisydia Wulhak dengan NIM 19210204 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Aplikasi Canva dengan menggunakan model Think Pair Share dalam pembelajaran menulis teks puisi siswa kelas 8. Pada kesempatan kali ini pula, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi. Yang pertama yaitu ada Ibu Wikaningsi MPD selaku pembimbing 1 dan Bapak Agus Priyanto SPD MSN selaku pembimbing 2. Baik, selanjutnya terdapat pembahasan skripsi. Pada skripsi saya terdiri dari 5 bab. Bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Latar belakang masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa dalam menulis teks puisi. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman siswa dalam memahami materi dan konsep menulis teks puisi, sehingga siswa sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide atau gagasan untuk menulis teks puisi. Yang kedua, motivasi siswa yang rendah. Siswa yang kurang minat dan motivasi dalam menulis teks puisi tidak memiliki dorongan untuk mengembangkan ide. Hal ini terjadi karena kurangnya ketepatan pendekatan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Think Pair Share dalam pembelajaran keterampilan menulis teks puisi siswa kelas 8. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Think Pair Share dalam pembelajaran keterampilan menulis teks puisi siswa kelas 8. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Think Pair Share dalam pembelajaran keterampilan menulis teks puisi siswa kelas 8, dan bagaimana hasil siswa dalam menulis teks puisi dengan menggunakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan model Think Pair Share dalam pembelajaran keterampilan menulis teks puisi siswa kelas 8. Selanjutnya terdapat kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu bahan ajar berbantuan aplikasi Canva. Menurut Nayoan 2019, Canva merupakan desain grafis daring yang mudah untuk digunakan. Menurut Rahmayanti 2020, penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas guru dalam mempersiapkan media atau bahan ajar yang dapat mempermudah dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Media atau bahan ajar menggunakan Canva ini dapat membantu untuk mempermudah peserta didik lebih tertarik dan termotivasi dengan pelajaran yang disampaikan dalam media tersebut. Kajian teori yang kedua yaitu model pembelajaran Think Pair Share. Model pembelajaran Think Pair Share atau berpikir berpasangan adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kurniasi 2016. Pada dasarnya model ini merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi pola diskusi kelas. Sejalan dengan itu, Astutik 2019 menyatakan bahwa Think Pair Share adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang memberi waktu siswa untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Model ini memperkenalkan ide, waktu berpikir atau waktu tunggu, yang menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan. Kajian teori yang ketiga yaitu keterampilan menulis. Tarigan 2013 mengemukakan menulis ialah menurunkan atau melukiskan
lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Sejalan dengan itu, pendapat Rosidi 2013 menyatakan bahwa menulis merupakan sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Kajian teori yang keempat yaitu teks puisi. Menurut Maulidah 2020, puisi merupakan manifestasi pikiran manusia yang dituangkan secara konkret dan artistik melalui bahasa emosional dan ritmik. Menurut Nur Hadi 2017, puisi adalah karya sastra yang berisi gagasan penyair dengan bahasa yang padat, singkat, dan menggunakan irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias. Selanjutnya terdapat metode dan prosedur penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Research and Development atau R&D, atau juga erat disebut dengan metode penelitian dan pengembangan. Metode dan desain penelitian ini mengadopsi dari model Bog and Goal. Yang kedua, subjek dan lokasi penelitian. Subjek dan lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu siswa MTS Al-Hidayah Cikancung dengan jumlah sampel sebanyak 90 siswa dari 3 kelas, yaitu 1 kelas uji terbatas, 2 kelas uji coba luas. Lokasi sekolah tersebut berada di Jalan Raya Cikancung, RT 2 RW 3, Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung. Adapun prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga tahap evaluasi. Tahap pendahuluan terdiri dari menentukan sekolah, melakukan observasi, merancang produk yang akan digunakan, dan mempersiapkan produk yang akan digunakan. Tahap pengembangan yaitu melakukan uji coba terbatas, melakukan evaluasi dari uji coba terbatas, mencari solusi dan mengembangkan produk lebih lanjut, terus melakukan uji coba luas, dan melakukan evaluasi terhadap uji coba luas. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi mengamati dan menganalisa terkait dengan pengembangan yang telah terjadi di uji coba terbatas dan uji coba luas. Membuat laporan dan pembahasan di bab 4 dan mengambil kesimpulan dan saran. Yang keempat merupakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari non-tes dan tes. Non-tes yaitu lembar validasi, LPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar angket, dan lembar observasi. Untuk tes yaitu soal pengetahuan dan soal keterampilan. Adapun hasil penelitian terdiri dari 4 poin. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model pembelajaran Think File Share dalam pembelajaran menulis teks puisi di MTS Al-Hidayah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan metode penelitian Research and Development dengan model Bog and Goal, yang kemudian disederhanakan menjadi 8 langkah, yaitu pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, validasi ahli, tahap uji coba terbatas, revisi produk, tahap uji coba luas, dan final produk. Adapun kegiatan belajar mengajar yang dianalisa oleh peneliti menggunakan lembar observasi guru dan siswa juga mendapat hasil sangat baik. Hal ini terlihat pada hasil analisa lembar observasi guru yang memperoleh skor nilai rata-rata 97% dan observasi siswa memperoleh rata-rata 92,5%. Yang kedua, kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Think File Share dalam pembelajaran keterampilan menulis teks puisi di MTS Al-Hidayah yaitu mendapatkan hasil dengan kriteria sangat baik atau sangat valid. Presentase rata-rata dari kedua validator adalah 86%, termasuk ke dalam kriteria sangat layak, sehingga pengembangan produk bahan ajar dapat langsung digunakan tanpa perbaikan. Selanjutnya, hasil penelitian yang ketiga yaitu respons siswa terhadap bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Think File Share dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi mendapatkan hasil dengan kriteria sangat baik. Presentase rata-rata hasil angket pada uji coba terbatas adalah 83%,
dan pada tahap uji coba luas memperoleh rata-rata presentase 86%. Adapun hasil penelitian yang keempat yaitu hasil kemampuan menulis teks puisi siswa kelas 8 terhadap bahan ajar berbantuan aplikasi Canva menggunakan model ThinkPier sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai pengetahuan pada saat uji coba terbatas nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60 dengan rata-rata nilai 81. Dan pada tes keterampilan, uji coba terbatas mendapat nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 63 dengan nilai rata-rata 77. Pada tahap uji coba luas, tes pengetahuan mendapat nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 70 dengan rata-rata nilai 84. Dan pada tes keterampilan uji coba luas mendapat nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 75 dengan nilai rata-rata 82. Berdasarkan hal ini, nilai siswa kebanyakan sudah mencapai nilai KKM. Selanjutnya adalah kesimpulan. Proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model ThinkPier dalam pembelajaran menulis teks puisi di MTS Al-Hidayah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dalam metode Research and Development. Kegiatan belajar mengajar yang dianalisa menggunakan lembar observasi guru dan siswa mendapat hasil sangat baik, yaitu memperoleh skor rata-rata 97% untuk observasi guru dan observasi siswa memperoleh rata-rata skor 92,5%. Kesimpulan dari kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model ThinkPier dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi mendapat hasil dengan kriteria sangat valid. Presentase rata-rata dari kedua validator adalah 86%, termasuk ke dalam kriteria sangat layak, sehingga pengembangan produk bahan ajar dapat langsung digunakan tanpa perbaikan. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model ThinkPier dalam pembelajaran keterampilan menulis teks puisi yaitu mendapat hasil dengan kriteria sangat baik. Presentase rata-rata hasil angket pada uji coba terbatas adalah 83% dan pada tahap uji coba luas memperoleh rata-rata 86%. Kesimpulan dari hasil kemampuan menulis teks puisi siswa kelas 8 terhadap bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model ThinkPier sudah sangat baik. Dibuktikan dengan perolehan nilai tes keterampilan uji coba terbatas mendapat nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 63 dengan nilai rata-rata 77 dan pada tes keterampilan uji coba luas mendapat nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 75 dengan nilai rata-rata 82. Berdasarkan hal ini, nilai siswa kebanyakan sudah mencapai nilai KKM. Di sini juga terdapat galeri kegiatan. Galeri kegiatan yang ditampilkan adalah 3, yaitu berpikir, berpasangan, dan berbagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.